Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Jalan Buku Channel, salam jumpa kembali kita di dalam pembahasan tentang sebuah novel kehidupan ketika hati berhikmat. Sebuah novel yang menceritakan tentang sosok kehidupan Pak Samsudin, seorang birokrat yang memang sudah teruji dan profesional. Ya, Mas Hasan. ya. Dan ini Mas Hasan, kembali kita berbincang tentang episode Mas Bungkal di Asa. Kali ini kita berbicara tentang Mas Bungkal di Asa. Ya. Kalau orang melihat emas, Mas Bungkal itu, apalagi kalau pasca pandemi ini kan, Bongkahan emas. bongkahan emas, luar biasa. Ya. Kalau ketemu emas di toko kan nggak perlu lagi diasah. Iya, itu udah hasil asahan itu. Udah hasil asahan. Ya. Nah, ini kan Mas Bungkal di Asa. Ya. Seolah ingin menyampaikan betapa besar emas itu. Ya. Betapa besar bongkahan emas itu. Ya. Yang memang sudah indah dan kemudian diasah. Ya. Dari metafor ini, Ya. Mas Hasan M. Nur bersama dengan Pak Samsudin ingin menyampaikan pesan apa dan menceritakan tentang apa? Iya. Jadi Silakan. sebenarnya Bang Sam ingin menyampaikan apa sesungguhnya pribadi emas itu. Pribadi emas itulah yang disebut dengan pribadi yang berintegritas. Jadi isunya integritas seseorang di dalam bekerja, dalam berbuat, dalam berkhidmat kepada birokrasi, bangsa dan negara. Jadi sesungguhnya integritas itu alangkah susahnya ditemukan di dalam birokrasi ketika Bang Sam mengabdi pada saat itu. Sehingga dia membayangkan betapa hebatnya orang-orang yang memiliki integritas. Semakin besar dia memupuk kemampuan integritas itu, dia akan mencapai tingkat pribadi yang disebut sebagai pribadi yang emas itu. Jadi emas Bungkal di Asa itu adalah puncak-puncak pribadi, puncak-puncak orang yang berintegritas tinggi. Nah, kira-kira begitu. Maka pribadi yang emas itu menurut Bang Sam itu pribadi yang jujur, yang tulus, yang utuh dan yang sejati. Dia tidak hanya berkata tapi berbuat. Setiap ucapannya, setiap kata-katanya adalah terukur sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Jadi apa yang dikatakan itulah yang dia lakukan. Nah, itulah pribadi yang berintegritas. Maka di dalam gambaran Bang Sam, orang yang memiliki integritas itu mereka yang pertama jujur dan tulus pada tindakan. Jadi apa yang dikatakan adalah keluar dari hati nuraninya. Bukan karena kepura-puraan, tetapi karena memang dia sudah melakukannya. Dari hati nurani itulah yang dia lakukan, dia keluarkan berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang tua, oleh agama, oleh lingkungan yang baik. Itulah yang dikerjakannya. Itu satu. Yang kedua, orang yang berintegritas tinggi itu adalah setia pada kebenaran. Jadi orang-orang yang setia pada kebenaran itu, itulah akan menemukan pribadi yang berintegritas, yang kuat, yang kukuh, jujur, utuh, dan sejati itu. Dan yang berikutnya itu orang-orang yang berintegritas itu adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi mereka yang tidak hanya ketika dia mengatakannya, dia bertawakal. Ketika setiap keputusan itu dilakukan atau diwujudkan, maka dia tidak lagi mengevaluasi keputusannya, mengubah-ubah di tengah jalan seperti apa yang kita saksikan pemimpin-pemimpin kita itu. Jadi dia katakan A, tapi yang dia jalankan B, kira-kira begitu. Dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya. Jadi hari ini dia mengatakan ini, besok berubah lagi. Nah, itu menurut Bang Sam itu bukan pribadi yang yang memiliki integritas tinggi. Itu maksudnya baik di lingkungan birokrasi, di lingkungan masyarakat, komunitas tertentu atau di lingkungan masyarakat. Jadi kita apakah memang dari perspektif ini bagaimana dengan masyarakat di pasar? Nah itu. Nah, kan begitu. Kalau di pasar ini kan transaksional. Gua mau belanja ini, tawar menawar. Oh nggak cocok, pindah kemana gitu. Itu beda lagi. Jadi itu namanya kita berdagang. Memang pilihan kita sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Kalau namanya kita bertawar di barang dagangan, misalnya kita beli jeruk 5 kilo,
1 kilo jeruknya harganya sekian. Nah, kalau kita tidak cocok, bisa kita pindah ke tempat lain yang jeruknya harganya lebih rendah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Kira-kira Kebutuhan begitu. sesuai selera juga. Selera juga. Nah, Apakah dalam kehidupan harus seperti itu atau tidak, atau gimana? ya memang itu kehidupan disesuaikan pada konteksnya. Ya, tapi kalau namanya kita berjanji, itu kita harus bertanggung jawab terhadap janji kita. Kalau kita misalnya memutuskan sesuatu di dalam agama itu, kalau engkau sudah memutuskan, maka tidak boleh berubah keputusan itu kecuali bertawakal, kan begitu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah berbuat tekad, maka selanjutnya bertawakallah kepada Allah. Kalau kita Berarti keputusan itu nggak bisa ditinjauin ceritanya. ditinjau tetapi melalui sebuah musyawarah, tidak boleh. Misalnya ada kebanyakan kita sudah memutuskan, pimpinannya keluar dari arena itu berubah pula dia, padahal sudah diputuskan bersama-sama. Oh, berarti istiqomah terhadap pengambilan keputusan. Betul, Itu jadi maksudnya. istiqomah. Tidak boleh apa namanya, pelintat pelintut. Tapi kalau Harus ketemu konsisten. di istiqomah yang lain lagi cerita. Lain lagi cerita. Soalnya sekarang istiqomah itu macam-macam nih, Iya. ya kan? Iya. Ada kalau ketemu sama istiqomah anggota dewan, lain lagi Lain cerita. lagi cerita. Bisa goyang orang, Bisa goyang. bisa berubah. Bisa berubah kan? Karena Ingin istiqomah ketemu sama istiqomah justru berubah dia. Berubah. Istiqomah yang mengganggu keistiqomahan itu. Iya, istiqomah itu kadang-kadang mengganggu. Iya. Jadi bangsa ingin melihat itu, bahwa pemimpin ataupun pegawai atau karyawan ketika sebuah keputusan itu sudah diambil, maka dia harus konsisten menaati keputusan itu. Kecuali ada situasi darurat, kira-kira begitu ya, yang mengharuskan kita harus mengubah keputusan itu untuk menyelamatkan keadaan. Nah, itu lain lagi. Nah, kira-kira begitu. Lain lagi. Nah, itu yang dibilang masakal. Tapi kalau selama keputusan itu sudah ditetapkan, di lapangan tidak boleh berubah. Di lapangan itu. Itulah yang kemudian disebutkan fa idza azamta fatawakkal Allah. Apabila kamu sudah berbuat tekad, bertawakallah. Kecuali di lapangan kita menemukan Tapi hal-hal juga yang- di situ menuntut kesabaran juga. Betul, Ya kan begitu? justru itu. Iya. Jadi kalau menghadapi kesulitan apapun, sabar itulah yang akan menentukan kualitas putusan itu. Apakah bisa bertahan sampai di ujung atau justru di tengah jalan berbelok. Berbelok. Model para pemimpin kita hari ini. Nah, sebagian kira-kira- lah gitu. Sebagiannya, ya kira-kira begitu. Lain dengan Jokowi itu. Jadi, justru ini masalah terberat bangsa ini ya. Tapi pada kan karena Jokowi. bersabar akhirnya berakhir juga. Berakhir juga. Jokowinya Ya, maksudnya. pada akhirnya, nah itu. Maka di ujung dari pernyataan Bang Samit, integrasi itu waktu, menepati waktu. Karena waktu itu membutuhkan kesabaran untuk mewujudkannya. Setiap kebenaran itu pasti membutuhkan waktu untuk mewujudkannya. Iya, Itu iya. kata Bang Sam. Setiap orang yang tidak, kalau orang berintegrasi itu pasti sabar, menunggu datangnya waktu diwujudkan kebenaran itu. Tapi orang yang tidak berintegrasi pasti tergopoh-gopoh, Terburu-buru. terburu-buru. Model Jokowi kita ini semuanya serba terburu-buru. Pokoknya kualitas atau tidak, yang penting selesai. Intinya di situ. Yang penting bisa potong pita dan bisa membuat gempar dunia ini, meskipun kualitasnya belum tentu. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya nggugu karepe dhewe. Ya gitu. Maunya dia sendiri. Maunya dia sendiri. Keputusannya ada di otak. Iya, kira-kira begitu. Iya. Nah, itu yang Bang Sam tidak melihat itu sebagai jalan keluar untuk mengatasi bagaimana mewujudkan kebenaran yang kita pikirkan itu. Jadi orang yang berintegrasi itu orang yang sangat menghargai waktu. Dan untuk mewujudkan sebuah kebenaran itu menurut Bang Sam itu ya adalah sabar itu. Dengan sabarlah kita bisa mencapai keberuntungan dan kebahagiaan itu. Nah, karena waktulah yang akan menentukan apa ini benar atau tidak, kira-kira begitu. Ya, Nah, begitulah penonton Jalan Buku Channel sebagaimana disampaikan dan diuraikan oleh sang penulis Masesan tentang metafors emas bungkal biasa. Baik, salam jumpa kembali dalam episode berikutnya. Bilai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.